Perang Iran dan Amerika Serikat memasuki babak baru. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengisyaratkan perubahan strategi dalam menghadapi Amerika Serikat. Perubahan ini bukan sekadar pergantian taktik di medan tempur. Iran mulai menunjukkan pola bahwa serangan balasan terhadap Amerika Serikat dapat dilakukan dari berbagai titik dan dengan pola yang lebih sulit diprediksi. Sinyal tersebut muncul setelah serangkaian serangan saling balas antara Iran dan Amerika Serikat semakin meluas ke kawasan Teluk. Dalam beberapa operasi sebelumnya, IRGC bahkan mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Qatar sebagai respons terhadap serangan AS terhadap wilayah Iran. Klaim tersebut disampaikan melalui media resmi Iran dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Situasi ini membuat konflik Iran-AS tidak lagi hanya berlangsung di wilayah kedua negara. Pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk ikut menjadi bagian dari arena konflik. Dan jika pola tersebut terus berlanjut, kawasan Timur Tengah berpotensi menghadapi perang yang semakin sulit dikendalikan. Perubahan strategi Iran sebenarnya sudah terlihat sejak awal konflik. Salah satu laporan mengenai perubahan tersebut menyebut IRGC menerapkan konsep pertahanan yang lebih terdesentralisasi. Dalam pola ini, kekuatan militer Iran tidak sepenuhnya bergantung pada satu pusat komando di Teheran. Unit-unit operasional ditempatkan di berbagai wilayah sehingga memiliki ruang lebih besar untuk mengambil keputusan taktis. Tujuannya jelas, jika pusat komando diserang, kemampuan Iran untuk melanjutkan perlawanan tidak otomatis lumpuh. Dengan pola seperti ini, Iran berusaha membuat perang menjadi lebih panjang dan lebih sulit dimenangkan lawan. Setiap wilayah dapat menjadi titik perlawanan. Rudal dapat diluncurkan dari berbagai lokasi. Drone dapat digunakan untuk menyerang target tertentu. Dan kekuatan laut IRGC dapat memainkan peran di kawasan Teluk serta sekitar Selat Hormuz. Strategi tersebut membuat Amerika Serikat menghadapi persoalan baru. Washington tidak hanya harus mempertahankan pasukan di satu medan perang. Amerika juga harus melindungi jaringan pangkalan dan aset militernya yang tersebar di kawasan. Dalam beberapa pekan terakhir, IRGC berulang kali mengklaim menyerang fasilitas militer AS di kawasan. Pada Juli 2026, misalnya, IRGC menyatakan telah melakukan serangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. IRGC mengklaim serangan tersebut merupakan respons atas operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam salah satu pernyataan, IRGC bahkan mengklaim menggunakan kombinasi rudal dan drone untuk menyerang berbagai fasilitas. Namun, angka kerusakan yang disampaikan Iran merupakan klaim pihak yang terlibat langsung dalam konflik sehingga perlu diperlakukan secara hati-hati. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menyatakan telah melakukan serangan terhadap berbagai sasaran di Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM sebelumnya mengklaim menyerang lebih dari 80 sasaran Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar pantai, sistem rudal anti kapal, serta kapal-kapal kecil IRGC di sekitar Selat Hormuz. Artinya, pola konflik sudah berubah menjadi aksi saling serang. Iran menyerang aset AS, AS menyerang kemampuan militer Iran. Dan setiap serangan berpotensi memicu serangan berikutnya. Salah satu sinyal paling keras datang dari IRGC setelah serangan Amerika Serikat terhadap wilayah pesisir Iran. IRGC menyatakan serangan balasan telah dilakukan terhadap posisi pasukan Amerika Serikat di kawasan. Dalam pernyataannya, IRGC juga mengisyaratkan bahwa respons berikutnya dapat diperluas jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak hanya ingin membalas satu serangan. Dengan satu serangan, Teheran tampaknya ingin membangun efek pencegahan. Amerika Serikat mungkin memiliki superioritas udara dan teknologi militer. Namun, Iran memiliki keuntungan geografis dan jaringan aset militer yang tersebar. Iran juga dapat memanfaatkan posisi strategisnya di Teluk Persia. Dan disinilah Selat Hormuz menjadi sangat penting. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Jalur tersebut menghubungkan kawasan produksi minyak dan gas di Teluk Persia dengan pasar internasional. Karena itu, setiap peningkatan ketegangan militer di sekitar Selat Hormuz dapat berdampak jauh melampaui Iran dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat mengklaim melancarkan serangan terhadap sejumlah target Iran setelah terjadi serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap fasilitas Amerika Serikat di kawasan. Situasinya menjadi seperti lingkaran.